Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Mariza Putradani dengan NPM 230826021 dan saya berasal dari kelas C angkatan 2023. Dan video ini saya buat sebagai video tugas 2 yang saya kerjakan untuk mengambil blok Neuroscience and Locomotor System. Baik, saya akan menjelaskan pemaparan materi mind map saya. Dan di sini saya mengambil topik yang miologi, di mana itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang otot, dan saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis otot, apa itu pengertian dari otot, apa saja klasifikasinya, fungsinya, dan bagaimana cara otot berkontraksi dan relaksasi. Baik, mungkin langsung saja saya akan mulai ke materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu otot. Jadi otot adalah jaringan tubuh yang terdiri dari serabut otot dan tersusun atas miofibril. Miofibril ini merupakan unit kontraktil otot yang terdiri dari protein aktin dan miosin, di mana kita tahu aktin dan miosin itu adalah filamen tipis dan filamen tebal dari otot kita. Dan otot juga memiliki unit satuan terkecil yang disebut sarkomer. Interaksi antara aktin dan miosin inilah yang membuat otot kita dapat berkontraksi sehingga kita dapat bergerak. Nah, otot itu terbagi menjadi 3 jenis pada tubuh kita. Yang pertama adalah otot rangka ataupun otot lurik, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga adalah otot polos. Nah, semua jenis otot itu memiliki ciri-ciri, fungsi, struktur yang berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan pertama-tama adalah strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah retikulum sarkoplasma. Pada otot rangka, retikulum sarkoplasma itu sangat berkembang dengan baik sehingga dia menyimpan ion kalsium yang banyak. Jadi kontraksinya itu tidak tergantung pada ion kalsium di ekstraselnya. Sedangkan pada otot jantung, retikulum sarkoplasmanya itu tidak berkembang dengan baik sehingga ion kalsiumnya itu sedikit. Jadi dia tergantung pada ion kalsium yang ada berada di ekstrasel. Dan yang terakhir, pada otot polos, retikulum sarkoplasma itu tidak berkembang dengan baik juga sehingga ion kalsium itu juga sedikit, dan kontraksi ototnya tergantung pada ion kalsium di ekstraselnya. Yang kedua adalah tubulus T atau T-tubul. Jadi pada otot rangka itu memiliki yang namanya tubulus T, dan dia berkembang dengan baik juga. Pada otot jantung dia juga berkembang dengan baik, dan pada otot halus dia tidak memiliki yang namanya tubulus T. Itulah merupakan salah satu perbedaan antara otot polos dengan otot lainnya. Selanjutnya adalah cell junctions ataupun perbatasan sel. Jadi ada perbedaan antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos terhadap perbatasan sel yang ada pada otot tersebut. Jadi kalau pada otot rangka, perbatasan sel antara sel satu dengan sel yang lainnya itu dinamakan tight junction. Sedangkan pada otot jantung itu dinamakan gap junction, dan pada otot polos dinamakan tight junction juga. Selanjutnya ada nuklei. Selanjutnya ada nuklei atau inti sel. Jadi untuk nuklei ataupun inti sel pada ketiga otot ini juga memiliki jumlah yang berbeda. Pada otot lurik ataupun otot rangka, dia tuh inti selnya tuh banyak dan terletak di tepi-tepi sel ataupun di perifernya. Sedangkan pada otot jantung, dia juga banyak, tetapi inti selnya terletak di tengah-tengah sel. Sedangkan pada otot polos, dia hanya berinti satu dan dia terletak di tengah sel. Selanjutnya regeneration adalah cara sel tersebut apakah mereka beregenerasi atau tidak. Yang pertama adalah otot rangka mengalami regenerasi dengan menggunakan sel satelit. Otot jantung dia tidak beregenerasi, dan otot polos juga beregenerasi, dia menggunakan mitosis ataupun pembelahan mitosis. Selain dari 6 struktur yang sudah saya sebutkan, masih banyak lagi struktur-struktur yang menjadi perbedaan antara sel otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi masing-masing dari otot tersebut. Jadi sesuai namanya, yang namanya otot jantung adalah otot yang berfungsi untuk membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada otot rangka. Otot rangka ini adalah yang melekat pada alat-alat gerak kita atau ekstremitas. Jadi fungsinya adalah untuk lokomotor, yaitu adalah menggerakkan bagian-bagian tubuh kita agar kita dapat melakukan aktivitas seperti berjalan, menulis, mengangkat beban, dan yang lain-lainnya. Jadi pada otot polos itu fungsi utamanya adalah sebagai membantu proses pengolahan makanan pada saluran-saluran pencernaan hingga mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. Makanya itu dia terletak di lambung, di uterus, dan di pembuluh darah kita.
Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam bagaimana sih otot bisa berkontraksi. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa saja perbedaan antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari otot-otot tersebut bisa berkontraksi ataupun berelaksasi. Jadi kontraksi otot yang saya jelaskan adalah proses kontraksi otot rangka. Nah, jadi proses kontraksi otot rangka itu bermula ketika otak kita menyuruh atau mengirim impuls kepada otot-otot kita untuk berkontraksi. Di mana saat otak mengirim sinyal-sinyal itu, maka akan terjadilah penangkapan rangsangan neuron motorik. Nah, jadi pada saat otot kita ingin berkontraksi, akan yang terjadi namanya potensial aksi. Potensial aksi ini terjadi di ujung neuron dan akan menyebabkan kanal-kanal kalsium yang berpintu listrik itu akan terbuka, sehingga ion kalsium itu akan masuk menuruni gradiennya. Ion-ion kalsium yang masuk tadi itu akan membuat kantung neurotransmitter yang berisi asetilkolin itu akan pecah, sehingga kantung tersebut akan mengeluarkan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini akan merangsang membuka kanal berpintu asetilkolin yang terdapat pada neuromuscular junction yang terdapat pada otot-otot rangka kita. Nah, jadi ketika asetilkolin ini datang ke dalam reseptor itu akan membuka kanalnya dan akan menyebabkan terjadinya pertukaran antara natrium dan kalium. Natrium akan masuk ke dalam intrasel, sedangkan kalium akan keluar melalui kanal tadi. Jadi, ketika natrium lebih banyak jumlahnya di dalam intrasel, maka intrasel itu menjadi lebih positif. Dan ketika suatu sel itu menjadi positif, itu akan terjadi yang namanya depolarisasi. Nah, depolarisasi ini juga memiliki batas ataupun nilai batasnya. Ketika depolarisasi sudah melewati batas, maka akan yang terjadi namanya potensial aksi. Ketika sudah terjadi potensial aksi, maka potensial aksi ini akan menyebar ke seluruh sel-sel otot yang ada di permukaan otot lainnya. Nah, hal ini tuh akan membuka kanal-kanal natrium sehingga menyebabkan penambahan ion positif ke dalam sel. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan akhir dari proses eksitasi. Jadi ketika proses eksitasi ini selesai, potensial aksi itu juga akan merambat ke yang namanya itu membran plasma, di mana nanti di membran plasma ini akan diteruskan lagi ke tubulus T. Nah, tubulus T ini adalah awal dari retikulum sarkoplasma yang saya sudah jelaskan tadi. Ada perbedaan di antara ketiga otot ini, di mana otot polos tidak memiliki retikulum sarkoplasma. Nah, jadi ketika potensial aksi sudah memasuki tubulus T dan memasuki juga retikulum sarkoplasma, di retikulum sarkoplasma ini juga memiliki namanya ion-ion kalsium. Yang ketika potensial aksi ketika sudah memasuki itu akan membuat retikulum sarkoplasma ini mengeluarkan yang namanya ion-ion kalsium tersebut dan dirilis melalui kanal-kanal kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma. Ion-ion kalsium tersebut akan langsung berjalan lagi menuju ke aktin dan miosin tadi. Nah, di mana ketika ion kalsium ini menempel pada bagian troponin dan tropomiosin itu adalah sebagai penghalang dari troponinnya. Jadi ketika ada ion kalsium ini, tropomiosin itu akan bergeser sehingga aktin itu berubah menjadi sisi aktifnya akan muncul. Nah, ketika sisi aktif aktin itu muncul, maka kepala miosin dapat melengket pada aktin, di mana pada saat itulah akan terjadi kayuhan kuat sehingga terjadilah pemunculan ATP, yaitu adenosin trifosfat yang akan dipecah ATPase ataupun enzim yang akan memecah ATP menjadi ADP, fosfat tambah energi. Setelah terjadinya kayuhan kuat itu, maka aktin dan miosin akan bergerak ke pusat sarkomer, yaitu di bagian medialnya. Dan disitulah yang dinamakan otot kita sedang berkontraksi. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama, Gardner LP, Hiyat JL, Strum JM, Essential Biology, Cell and Histology. Editor Saputra L, edisi 6, Binarupa Aksara Publisher, 2012. Yang kedua adalah Paulsen F, Washke J, editors, Sobota Atlas of Anatomy, volume 1, English ataupun Latin, General Anatomy and Musculoskeletal System, Elsevier Health Science, 2023. Yang ketiga ada Martini F, Fundamentals of Anatomy and Physiology 9th edition, Benjamin Cummings 2012, dan yang terakhir adalah Snell RS, Anatomi Klinis berdasarkan Regio, Jakarta, EGC 2014. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai materi otot ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.